Memasuki bulan Agustus sudah mulai banyak lomba digelar, salah satunya lomba menghias kampung. Seperti Desa Surodadi di Kabupaten Demak yang mengubah desa mereka jadi taman kreasi bernama Kampung Galaksi. Kampung Galaksi menjadi salah satu peserta Lomba Kampung Juara 2024 yang digelar pemerintah Kabupaten Demak. Dari pintu masuk saja, para pengunjung langsung disambut dengan bendera dan umbul-umbul serba merah putih. Pemberian nama Kampung Galaksi bukan tanpa alasan. Kepala Desa Surodadi mengatakan Galaksi adalah singkatan dari galak dan berkreasi. Harapannya, mendorong warga desa untuk terus membangun desa dan gotong royong antara warga. Bahkan warga desa telah membuat kesepakatan atas sejumlah aturan yang wajib dipatuhi. Salah satunya dilarang merusak tanaman bakau atau diganjar ganti rugi 100 kali lipat dari jumlah tanaman bakau yang dirusak. Kita menekankan semua warga untuk meningkatkan beberapa ketertiban ramah lingkungan serta kebersihan. Pada dasarnya kita mengajak semua masyarakat untuk sinergi, bergotong royong dan untuk selalu guyup rukun dalam menjaga ketertiban serta menjaga kondusivitas yang ada di Kampung Galaksi ini. Peraturan dengan kita memotong pohon mangrove akan kita denda 1.000 menanam kembali, dan juga diperdenaskan juga Mas untuk pengantin baru wajib menanam dua pohon yang berbuah pada intinya untuk agar bisa dinikmati ke depan. Selain tampilan fisik, panitia juga menilai potensi desa dari segi olahan pangannya yang bisa jadi pendapatan desa. Selain itu, panitia juga menilai cara desa mengelola sampah dan mempertahankan kebersihan desa. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Selain lomba, Agustusan juga membawa rezeki bagi sejumlah usaha, seperti perajin bendera merah putih di Boyolali yang banjir pesanan, permintaan ragam bendera, dan perlengkapan 17-an naik hingga 100%. Bulan Agustus sudah tiba, rumah produksi bendera milik Kundori mulai sibuk. Dibantu istri dan 2 tenaga kerja, mereka mulai membuat beragam bendera hingga umbul-umbul bernuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang sibuk memotong kain hingga menjahitnya. Warga desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali ini mengaku permintaan bendera, umbul-umbul hingga kelengkapan 17-an lainnya sudah terjadi sejak pertengahan Juli lalu. Bahkan permintaannya naik hingga 100% karena saat ini mereka harus memproduksi bendera dan umbul-umbul hingga 100 kodi. Padahal dalam seminggu biasanya hanya 50 kodi. Alhamdulillah meningkat ya 100% lah. Sejak kapan tuh? 2 minggu ini, mulai pertengahan Juli, dari 50 kodi per hari per minggu, sekarang ya bisa 100 lebih. Yang diproduksi biasanya apa coba? Bendera atau apa? Saya produksi bendera, hasduk, umbul-umbul, pokoknya perlengkapan untuk kebutuhan bulan Agustus lah. Permintaan perlengkapan 17-an ini datang dari wilayah Boyolali dan Solo Raya hingga Bandung dan Kalimantan. Tingginya permintaan membuat harga jual juga naik sekitar 10 hingga 15%. Untuk bendera ukuran 60 x 90 cm dijual Rp110.000 per kodinya. Sementara untuk ukuran yang lebih besar, 120 x 180 cm dijual Rp700.000 per kodinya. Diperkirakan pesanan bendera merah putih hingga ragam atribut ini akan terus naik hingga sepekan sebelum 17 Agustus. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Perajin logam Kuningan di Banyumas juga merasakan berkah jelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Omset mereka meningkat 100% karena banjir order. Biasanya mereka mendapat pesanan aksesori untuk upacara bendera seperti lencana, pin Garuda, dan aksesori lainnya. Bulan Agustus menjadi awal kebahagiaan perajin logam Kuningan di Desa Pasir Wetan, Banyumas. Pasalnya bulan ini mereka mendapat banyak pesanan.
Tak heran jika para perajin ini mulai sibuk membuat aksesori dari bahan logam tersebut. Biasanya pada bulan Agustus banyak pembeli yang memesan aksesori atribut upacara seperti pin Garuda, lencana atau tanda pangkat serta aksesori lain. Aksesori dari logam Kuningan dibuat dengan alat sederhana. Awalnya lembaran tembaga dipotong, dibentuk sesuai desain. Setelah itu logam Kuningan dicetak dan diberi warna. Pada bulan Agustus perajin logam mendapat pesanan hingga 100%. Kalau di bulan-bulan biasa itu ya sekitar 500 sampai 1000 pieces lah ya untuk khusus bulan Juli biasanya. Untuk bulan Agustus itu ada peningkatan 50 sampai 100% lah Mas. Di bulan Agustus ini kebanyakan itu untuk acara-acara persiapan upacara dari mulai pin Garuda, terus emblem angkatan, tanda pangkat, terus untuk pasukan-pasukan pengibar bendera baik dari sekolah, terus dari mungkin pemerintahan dan sebagainya. Aksesori seperti ini dijual satuan dengan harga bervariasi mulai Rp15.000 hingga Rp35.000. Pesanan atribut upacara diprediksi akan terus bertambah sepekan menjelang kemerdekaan Indonesia. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Gelaran turnamen sepak bola pramusim Piala Presiden kemarin menjadi berkah tersendiri bagi juru parkir dan pedagang makanan yang berada di kawasan Stadion Manahan Solo. Pendapatan mereka lebih besar dari biasanya, meningkat 200%. Stadion Manahan Solo menjadi salah satu tempat yang digunakan untuk pertandingan Piala Presiden 2024. Jika ada jadwal pertandingan, bisa dipastikan banyak warga yang datang ke sini untuk mendukung atau sekedar menonton tim yang berlaga. Momen itu ternyata membawa keberkahan bagi juru parkir di kawasan Stadion Manahan. Paling sedikit 60 motor penonton terparkir di sini saat ada pertandingan. Apalagi saat laga final kemarin, Suarsono, juru parkir di sisi utara Stadion Manahan, tersenyum lebar karena pendapatannya meningkat hingga 200%. Pak, sehari bisa berapa motor itu Pak kalau pas ketika Piala Presiden? Bisa 100, minimal 60. Minim 60. Ya. 60.000 atau 60 motor Pak? 60 sepeda motor. Kalau dibanding sehari-hari jauh ya Pak ya? Pak, ketika final ini gimana jumlahnya? Lebih banyak atau gimana Pak? Lebih banyak. Tak hanya juru parkir, pedagang makanan yang berjualan di kawasan stadion juga kecipratan rezeki. Seperti penjual cilok ini, ia bersyukur diperbolehkan berjualan secara gratis. Jadi kita nggak kucing-kucingan sama petugas Satpol PP. Ya kan namanya orang jualan kan cari tempat ramai toh Mas. Kalau ada keramaian diperbolehkan seperti ini tuh setidaknya mengakomodir. Pihak panitia Piala Presiden sengaja melibatkan UMKM kuliner agar turnamen ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.